Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang pedagogi content knowledge. Ya. Tentu saja saya berharap setelah kajian ini Anda mendapatkan pemahaman yang baik tentang PCK. Ya. Terima kasih, saya akan mulai share screen materinya. Baik. Akhir-akhir ini kita sering sekali mendengar ada istilah pedagogical content knowledge atau yang disingkat dengan PCK. Nah, PCK itu sendiri akan saya kaitkan nanti pada pembelajaran biologi di sekolah menengah. Saya Zulfiani dari UIN Jakarta. Ya. Mungkin Anda pernah ya menghadapi satu kondisi di mana pembelajaran di masa pandemi, ya kita kenal dengan istilah pembelajaran jarak jauh. Kami di jurusan Pendidikan Biologi mengadakan praktek lapangan persekolahan pada masa pandemi dan sampai hari ini dilaksanakan dengan virtual meeting. Dan inilah kondisi yang sesungguhnya yang kita hadapi hari ini, sehingga konteks ini dalam satu semester ke depan, saya kira masih sangat relevan dan tentu saja perlu dipersiapkan. Kegiatan pembelajaran dalam setting pembelajaran jarak jauh seperti ini, daring, atau pada saat yang memang sudah berkesesuaian, kita akan mulai belajar dalam format yang tatap muka, ya seperti itu. Kita akan menyadari bahwa setiap praktek pembelajaran itu pasti ada hal-hal terbaik yang bisa kita ambil. Pertama adalah ketika kita atau Anda sendiri mengalami praktek pembelajaran di sekolah, Anda akan punya pengalaman yaitu berkomunikasi, ya, tentu saja dengan guru pamong, peserta didik, pihak sekolah, dan ini tentu memerlukan kematangan tersendiri, ya. Yang kedua adalah kesempatan untuk melihat langsung kondisi di lapangan sebagai landasan Anda membuat RPP. Pada waktu Anda belum melaksanakan praktek lapangan persekolahan, tentu Anda menyusun RPP lebih banyak menggunakan kajian teoritis, ya. Tetapi setelah Anda melaksanakan praktek lapangan persekolahan atau pada saat PLP, tentu Anda akan mendapatkan satu pengalaman di mana pengalaman tersebut adalah melihat langsung kondisi di lapangan. Yang ketiga adalah merancang kelas, ya, dengan berbagai inovasi dan kreativitas, tentu saja di tengah pembelajaran daring. Seringkali kita menemukan beberapa hambatan dalam pembelajaran daring, yaitu adalah keterlambatan siswa di dalam virtual meeting. Dan yang kedua, seringkali hal yang menjadi hambatan adalah terdapat masalah penilaian yang belum optimal untuk diwujudkan. Nah, mari kita masuk ke dalam tataran konseptual. Kalau tadi saya sengaja mengarahkan kepada satu kondisi real, di mana itulah yang terjadi hari ini, maka potret pembelajaran secara konseptual itu sebenarnya seperti apa? Dan bagaimana sebenarnya PCK ini dapat memberikan kontribusi dalam proses pembelajaran dan tentu saja dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembelajaran di kelas. Pedagogical content knowledge itu kalau kita perhatikan ini ada dua komponen utama yang berperan di dalamnya. Ya. Istilah PCK sebenarnya bukan istilah yang baru. Ya. Pedagogical content knowledge itu termasuk kajian yang berhubungan dengan bagaimana pengetahuan konten itu dilihat dari perspektif pedagogi. Dilihat dari perspektif pedagogi, tentu kita harus melihat siapa yang akan kita ajarkan. Tentu dimensi siswa menjadi satu poin penting dalam konsep PCK. Materi subjek itu pun merupakan komponen yang utama dalam PCK, karena dia menjadi bagian dari content knowledge itu sendiri. Materi subjek itu tentu kita ketahui bahwa di dalamnya ada topik atau konten, ya, materinya, dan itu akan sangat relevan dengan konteksnya dan bagaimana kita sebagai guru itu kita menggunakan istilah keterhubungan, ya, atau saya singkat dengan CK. Ya. Yang kedua,
kita akan melihat dari aspek siswa, ya, di mana pada aspek siswa tentu bagaimana caranya seorang guru dapat memformulasikan materi agar dapat disampaikan kepada siswa dengan unsur-unsur pedagogis yang tepat. Salah satunya dikaitkan nanti dengan level perkembangan peserta didik, ya, kemudian metodenya, kemudian adalah evaluasinya. Nah, materi subjek yang disampaikan kepada siswa, kalau kita menggunakan cara pandang PCK ini, maka tentulah akan memberikan dampak yang positif, karena materi subjek akan dibuat dalam satu struktur, ya, struktur yang organisasi materi yang memenuhi kaidah-kaidah pedagogis. Itu semua tentu saja akan kita review dalam satu pencapaian hasil belajar, yaitu ada 3 komponen, tujuan atau goal, kemudian outcome, dan value dari sebuah proses pembelajaran itu sendiri. Nah, PCK menurut Schulman itu ada 3 komponen, jadi dia merupakan irisan, ya. PCK ini adalah irisan dari pengetahuan pedagogis dan pengetahuan konten, ya. Mengapa kita perlu PCK? Yang ini konseptual sekali, ya. Yang pertama adalah materi tentu tadi saya sampaikan perlu disampaikan secara efektif dan akurat. Ini nanti ada kaitannya dengan metodenya, ya, metode pembelajarannya, kemudian level perkembangan peserta didik. Yang kedua, melalui PCK kita bisa mendeteksi kesulitan atau konsepsi awal untuk mempelajari konsep yang baru, menentukan strateginya. Jadi kita bisa mendeteksi kesulitan. Nah, pada segmen selanjutnya nanti akan saya berikan satu poin khusus bagaimana PCK dapat mendeteksi kesulitan tersebut. Yang ketiga adalah menghubungkan materi. Jadi kita akan membangun yang namanya interkorelasi antar materi. Antara pengetahuan awal yang sudah dimiliki oleh peserta didik, lalu konten yang akan kita sampaikan, dan konten hari ini itu ada kaitannya dengan konten yang lain di materi yang selanjutnya. Yang keempat, materi dilihat dari berbagai perspektif. Pengalaman seorang guru ini adalah betul-betul informasi dan bahkan kalau ini dibalut dalam hasil riset, menjadi temuan yang informatif khususnya kepada para guru ataupun calon guru di pendidikan atau di perguruan tinggi. Mengapa? Karena ternyata peserta didik dengan keunikannya dan juga peserta didik di level tertentu, ternyata belajar ini juga pada saat mereka belajar, misalnya konten biologi, memiliki strategi-strategi yang khusus, ya. Dan yang kelima adalah menentukan metode penilaian yang sesuai dengan proses KBM. Pada pedagogical content atau PCK knowledge, ya, atau PCK ini, metode penilaian menjadi hal yang utama, ya, sehingga pada saat segmentasi kegiatan pembelajaran, PCK ini dapat memberikan satu analisis bahwa apa saja atau misalnya komponen apa yang bisa kita assess untuk peserta didik sehingga penilaian itu bernilai otentik, ya. Yang keenam adalah menemukan esensi materi atau karakter. Nah, ini poin yang seringkali kita cari-cari setelah kita mengajar. Hal yang ingin kita peroleh tentu saja akan membentuk karakter peserta didik. Dan ini tentu saja selain membentuk karakter, kita juga bisa melihat bagian yang tepat untuk diajarkan atau yang kita sebut dengan esensial materi, ya, atau material. Selanjutnya ini adalah kerangka PCK yang akan kita bahas. Ini akan kita batasi sampai pengetahuan pedagogi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang content knowledge dikaitkan dengan learner knowledge-nya, curriculum knowledge, dan educational context knowledge. Dalam section berikutnya, kita akan membahas pedagogical knowledge dan dikaitkan juga dengan assessment-nya. Nah, ini ruang lingkupnya yang akan kita batasi secara segmentasi, tadi sudah secara komprehensifnya, ya. Baiklah, kita akan mulai dengan istilah content knowledge, ya. Kita sering terbiasa mendengar istilah konten, ya. Saya mau mengajar konten, gitu ya. Apa sih konten itu? Nah, apakah sama dengan content knowledge? Nah, kalau konten itu biasanya terkait dengan materi ajar,
berarti kaitannya dengan topik dan subtopik, ya. Tetapi kalau content knowledge adalah pengetahuan tentang konten tersebut yang dimiliki oleh guru, tentu saja terkait dengan kemampuan akademik dan keterampilan guru terkait subjeknya. Jadi ini perbedaannya. Jadi kalau kita bilang konten, itu berarti materi ajar, sementara content knowledge adalah kemampuan akademik dan skill guru terkait subject matter-nya. Jadi kemampuan akademik dan skill-nya. Yang kedua, melalui pengetahuan, guru dapat mengajar komprehensif tentang informasi yang dibutuhkan di kelas atau mengatasi masalah siswa. Jadi, kalau kita bilang, saya mau mengajarkan konten biologi, pasti keluarlah ada konsep genetika, sistem reproduksi, sistem ekskresi, dan lain-lain. Nah, content knowledge di sini adalah terkait dengan pengetahuan guru dan juga skill guru terkait subject matter. Dan tentu saja di dalamnya adalah terkait dengan keluasan dan kedalaman. Nah, di sini kita akan melihat apa saja materi biologi di jenjang SMP, ya. Di jenjang SMP, materi biologi ini dibalut dalam atau dikemas dalam pengetahuan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Di mana di dalam IPA itu kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 ini memiliki konsep-konsep yang tampak terlihat materi ini ada penggabungan, ya. Maka kita mengenal materi biologi itu tidak terpisah kalau di jenjang SMP, ya. Kemudian di jenjang SMA materi biologi lebih berdiri sendiri, sehingga di level 10, level 11, level 12 kita akan melihat konten biologi di SMP yang tidak terlalu mendalam. Di materi biologi itu tentu mengandung kedalaman dan keluasan, ya, seperti itu. Nah, ini juga tentu sebagai calon guru perlu mengetahui, ya, content knowledge di biologi SMA itu seperti apa, gitu ya. Content knowledge di SMP itu seperti apa. Sehingga pada saat dia mengemas satu materi itu tentu sesuai dengan peruntukannya. Dan yang paling penting adalah tuntutan dari kompetensi dasarnya. Nah, ini tema-tema biologi, ya, dikaitkan dengan objek, kemudian tema, tingkatan, bahwa frame ini tentu harus dimiliki oleh kita sebagai calon guru biologi, di mana apa yang dikaji di dalam biologi itu sebenarnya merupakan bagian yang menyeluruh, sehingga kita bisa memiliki perspektif atau pemahaman bahwa setiap materi satu dengan materi yang lain itu memiliki keterkaitan, ya, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh content knowledge untuk fotosintesis. Pada saat kita mengajar di jenjang SMP, tuntutannya tidak sampai sedalam ataupun sekompleks di SMA. Kita mengenal di konsep fotosintesis di SMA, reaksi fotosintesis itu termasuk di dalamnya ada reaksi terang, ada reaksi gelap, kemudian ada reaksi terang non-siklik, gitu ya. Sehingga pemahaman dari peristiwa fotosintesis itu bisa secara seluler atau bahkan rasional kita bisa ketahui mengapa terjadi peristiwa fotosintesis tersebut. Dan ini tentu saja konteksnya sangat abstrak untuk level pengetahuannya. Sementara di jenjang SMP, itu pengetahuan terkait fotosintesis, itu yang pertama mereka bisa memahami bahwa proses fotosintesis ini merupakan proses metabolik, artinya tersusun atas berbagai reaksi-reaksi kimia, ya. Dan kedalamannya tidak sampai kepada peristiwa fotosintesis seperti di jenjang SMA, tetapi pemahaman bagaimana sebenarnya proses fotosintesis itu memang secara alamiah terjadi pada tanaman, kemudian pada proses fotosintesis itu memerlukan beberapa substansi, ya, substansi anorganik, dan untuk menghasilkan satu zat organik yang kita kenal sebagai gula. Nah, di level SMP itu setting aktivitasnya adalah dilaksanakan satu kegiatan praktikum untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis ini adalah proses peristiwa yang bisa diamati, dan ini tentu akan memberikan kemudahan pemahaman peristiwa fotosintesis itu sendiri, ya. Nah, dengan demikian
content knowledge untuk fotosintesis itu kita akan memisah-misahkan agar lebih mudah adalah dengan cara organisasi. Kita mengenal ada istilah subkonten. Jadi ada konten, ada subkonten. Maka penting kiranya sebagai calon guru atau kita sebagai seorang pengajar menentukan konten utama, kemudian subkonten gitu ya. Ini agar memudahkan pengembangan materi yang baik. Dan dari pengembangan konten knowledge ini kita juga bisa mengidentifikasi mana pengetahuan yang bersifat fakta, konsep, prosedural, dan metakognitif. Lalu apa yang dapat kita lakukan ya, itu tadi perspektif content knowledge ya, dari keluasan dan kedalaman. Caranya bagaimana agar kita bisa menentukan content knowledge yang baik? Tadi saya sampaikan tentukan topiknya. Yang kedua, deskripsikan. Yang ketiga, analisis terminologinya. Yang keempat, diurai atau dipecah-pecahkan, dikelompokkan, dan ditentukan analisis materi prasyaratnya, dan yang ketujuh adalah membuat peta konsep atau mind map, boleh ya, dan kemudian bisa menyusun buat alur berpikirnya. Nah, saya menyarankan menyusun peta konsep, mengapa? Karena dalam menyusun peta konsep itu ada prinsip hierarki. Prinsip hierarki itu kan berarti nanti kita akan melihat mana konsep yang sangat umum sampai kepada konsep yang sangat khusus disertai contoh-contohnya. Nah, peta konsep ini merupakan salah satu cara sehingga peserta didik itu dapat memperoleh ruang lingkup ataupun keterkaitan konten, konsep-konsep yang akan kita pelajari. Maka kita tentukan kontennya adalah contohnya misalnya di sini pola hereditas ya. Maka subkontennya adalah hukum pewarisan sifat. Nah, jadi dalam pedagogi content knowledge, penyusunan peta konsep adalah salah satu tools yang dapat memudahkan peserta didik untuk dapat menerima pengetahuan dan juga bisa melihat kedalaman dan keluasannya. Kemudian, pada saat kita sebagai seorang guru untuk menyampaikan materi, tentu kita akan mengidentifikasi terlebih dahulu sebelum memasukkan konsep utama. Nah, biasanya kita akan melakukan yang namanya persepsi gitu ya. Dan dalam persepsi itu kita juga bisa mengeksplorasi pengetahuan mereka tentang konsep pola hereditas. Nah, dari konsep-konsep yang kita bisa peroleh dari persepsi itu, kita bisa melihat bahwa apakah ada miskonsepsi yang dimiliki oleh siswa. Nah, dengan kita mengidentifikasi adanya miskonsepsi, maka kita bisa masuk ke konsep pertama dengan memberikan frame peta konsep ini kepada siswa. Dan biarkan siswa itu untuk melihat, mengamati konstruksi dari peta konsep, dan sebenarnya di situ ada proses koneksi. Apakah pengetahuan yang sudah dia pelajari sebelumnya ada pada peta konsep tersebut, dan pada saat itu guru dapat memberikan peta konsep ini sehingga mereka mendapatkan informasi yang lebih utuh, ya seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah knowledge of specific context. Yang tadi content knowledge, yang ini adalah knowledge of specific context. Nah, apa sih sebenarnya KSC itu? KSC adalah pengetahuan yang membawakan konten dengan fenomena umum atau pengalaman, sehingga siswa bisa menghubungkan dengan persepsi awal yang dimilikinya. Jadi tadi saya juga mengatakan kepada Anda, pada saat mengajar, biasanya kita akan mengajukan satu pertanyaan atau memberikan stimulus kepada peserta didik, sehingga mereka itu diberikan kesempatan untuk mengkoneksikan apakah apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu ada nggak yang kaitannya dengan pengalaman yang sudah mereka alami. Nah, artinya pengetahuan yang membawakan konten dengan pengalaman itu yang kita sebut bagian yang penting untuk bisa masuk istilahnya ke konteks ya. Jadi konteks adalah pintu masuk untuk memulai pengajaran. Jadi bahasa mereka terhadap apa yang akan kita kaji itu seperti apa? Itu adalah konteks. Ya, jadi kita penting ya mengetahui konteks yang tepat ya dikaitkan dengan konten yang akan kita sampaikan. Jadi gimana caranya? Gunakan konteks yang dekat dengan siswa.
Ketika kita belajar tentang pola pewarisan, berarti konteks apa, aktivitas apa, kejadian apa yang cukup populer yang mereka ketahui di jenjang usianya. Di jenjang SMP, mereka bisa dengan cara melihat dan mengamati bagaimana dengan apa namanya ciri-ciri fisik yang mereka miliki, misalnya apakah mereka punya kulit yang sama dengan orang tuanya, kemudian konstruksi wajah, bentuk mata, hidung dan lain sebagainya. Nah, ini adalah jalan masuk. Ini adalah konteks yang akan membawa materi yang akan kita kaji, yaitu adalah pola-pola hereditas. Nah, ada konteks, ada analogi. Kalau konteks ini berkaitan langsung dengan konten, sementara analogi adalah tidak berkaitan langsung dengan konten, tapi membantu dalam mengkonstruksi pengetahuan itu sendiri. Ya, kita lanjutkan bagaimana cara membuat konteks. Ya, yang pertama adalah temukan maksud dari materi yang diajarkan. Tadi saya sudah memberikan contoh ya. Kita akan membahas pola hereditas. Yang kedua, daftarkan hal penting. Oh, dalam pola hereditas itu biasanya ada sifat-sifat yang muncul. Istilahnya sifat yang genetik atau yang biasanya kita sebut dengan genotip ya. Dan ada fenotip ya, sifat-sifat yang diekspresikan. Nah, kemudian kita daftarkan ada istilah parental, ada istilah filial, kemudian ada dominan, ada resesif. Yang ketiga, pahami hal yang terjadi. Ini konteks-konteks dari istilah yang ada ini kira-kira mana ya yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Mungkin di jenjang SMP dan di SMA itu berbeda ininya konteksnya ya. Contoh-contohnya. Kemudian carilah asosiasi dan analogi terkait. Tadi saya sudah contohkan juga. Selanjutnya, nah ini bentuk yang tadi saya tawarkan. Yang pertama, konteks dan analogi yang terkait dengan pewarisan sifat. Mintalah mereka untuk membawa foto keluarga, ya, lalu kemudian mintalah mereka untuk menyampaikan apa kesamaan wajah mereka, kesamaan sifat ataupun sifat fisik yang mereka miliki dengan orang tuanya. Biarkan mereka bereksplor, ya. Artinya ini merupakan satu proses di mana penerimaan, menerima bahwa ada fenomena itu di lingkungannya. Nah, ini yang kita sebut dengan konteks. Nah, dari konteks itu akan mudah Bapak Ibu untuk menyampaikan konsep pewarisan sifat, dan yang kedua, tentu ini akan menimbulkan rasa ingin tahu siswa. Nah, ada juga analogi. Nah, analogi memang tidak berkaitan langsung dengan materinya, contoh langsung ya, tetapi ini contoh tidak langsung. Biasanya itu dibuat semacam mempermudah saja pemahaman. Oh, dalam pewarisan sifat, sifat anak itu kan mix ya antara ayah dan ibu. Mixnya gimana sih? Nah, kalau dianalogikan seperti kita bermain kartu ya, di mana setiap kartu akan dibagikan kepada setiap pemain. Kalau pemainnya 2 orang berarti sama banyaknya. Ketika atau misalnya kita habiskan semua kartu tersebut, nah nanti mereka akan melihat beberapa kombinasi-kombinasi dari kartu yang mereka peroleh, dan ini kartu yang mereka peroleh itu adalah kartu yang merupakan bagian dari gabungan atau sifat gabungan dari kartu yang pertama, tumpukan kartu yang pertama. Nah, ini sebuah analogi. Jadi analogi kartu sebagai mekanisme sifat diturunkan kepada induk kepada anaknya. Tidak berkaitan langsung dengan materi, tetapi dapat mempermudah mengkonstruksi. Sebenarnya pewarisan sifat itu make sense ya, begitu, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah knowledge of learners and learning. Nah, kalau knowledge of learners itu kita sebut sebagai pengetahuan guru terhadap apa yang harus dipahami dan dikuasai oleh siswa. Tetapi kalau co-learning, ada learner, ada learning. Kalau learning itu dikaitkan dengan pendekatan, metode, atau strategi yang dapat digunakan agar pembelajaran menjadi lebih efektif. Kalau co-learner berarti pengetahuan kita, guru, terhadap apa yang harus dipahami, sementara co-learning pendekatan metode dan strategi. Nah, kemudian kita akan melanjutkan materi berikutnya ya. Terima kasih.